Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Android Studio. Masih di dalam topik membangun Guestbook App. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan prosedur login kan. Sekarang kita akan sambung ke prosedur home. Mungkin di sini saya akan jalankan dulu aplikasinya di emulator. Kira-kira tampilan home-nya nanti seperti ini ya. Dan di sini nanti data-data dari pengguna. Oke, tapi sebelum kita masuk ke home, di sini perlu dicek ya. Jadi setiap kali kita memutuskan koneksi internet, maka periksa IP address yang kita gunakan untuk CRUD. Karena kalau IP addressnya salah, maka CRUD-nya nggak akan bisa berjalan. Nah, di sini saya mau cek dulu apakah IP address saya sudah benar atau tidak. Oke. Ya, sebentar ya. Kemudian kita coba login ya. Di sini kemarin saya sudah punya akun ya, benny@mail.com wls. Di sini passwordnya 123 ya. Kalau teman-teman sudah input data juga, silahkan coba pakai datanya sendiri. Send. Nah, dan nggak ada respon ya, karena itu IP addressnya belum disesuaikan. Coba kita cek dulu IP config cmd. Kemudian di sini IP config. IP addressnya 157 ya akhirnya. Coba kita lihat di mana ya, di login sama register ya. Kita register, kemudian di login. Registernya, nah kan beda ya. Loginnya juga pasti beda juga tuh kan, beda ya. Berarti kita copy ulang, kita salin IP addressnya, Ctrl C, dan ganti kedua alamat IP addressnya ya. Paste. Kemudian yang ini juga paste. Oke, lalu kita run ulang atau jalankan di emulator kembali. Seharusnya kalau sudah ini diganti harusnya sudah bisa ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen nggak usah ganti-ganti IP address ini ya, harus di hosting ya. Harus di hosting. Nanti kalau dia udah di hosting bakal dapat DNS namanya ya. Nanti tinggal DNS itu nggak mungkin berubah, jadi gunakan saja DNS itu supaya tidak salah. benny@mail.com. Gunakan DNS itu supaya tidak perlu merubah-rubah data IP address lagi. Send. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk login ya. Kita sudah berhasil login. Di sini PR kita adalah bagaimana caranya untuk menampilkan data-data dari database pada home ini. Kemudian ini dia pakai list view ya. Kemudian kalau ini diklik, maka nanti datanya misalnya Benny diklik, nanti muncul di activity-nya akan berpindah ke detail data dan muncul data si orang tersebut di sini. Nah, karena ini hanya untuk bagian home, maka kita cukup menampilkan ini dulu ya di list view. Caranya bagaimana? Oke, kita ke list view ini sambil saya buka contekan saya ya. Oke, sebentar. Nah, yang ini rasanya. Oke, kemudian untuk menampilkan data di sini, kita ke home Java kan, karena dia ada di home Java. Nah, codingnya kita taruh di sini ya. Coba saya cek dulu kira-kira apa yang bisa kita pakai ya. Read data ya kalau nggak salah. Oke, coba. Bentar ya. Read data. Nah, berarti di dalam sini bisa sementara kita lakukan bisa kita kasih komentar dulu. Kira-kira di sini ya. Nah, di sini kita komentar kan. Kemudian sampai sini ya. Oke, habis itu baru kita taruh coding berikut. Teman-teman bisa tinggal copy paste dari sini kayaknya, dari login ya. Oh enggak, kalau login itu kebanyakan ya. Oke, saya coba copy paste aja dari sini. Teman-teman bisa silahkan diketik ya.
Mohon maaf banget nih. Kalau saya ketik nanti dia bakal lama videonya. Ini saya alt enter karena dia di copy dengan cara yang salah, supaya library-nya diinput ya. Diimport ke dalam project kita. Setiap yang merah kita klik di situ, lalu tekan alt enter. Kira-kira begitu. Ini biarin dulu aja. Oke, import class, kemudian yang ini juga import class. Ini biarin, lalu yang ini. Kemudian volley error. Nah, kemudian saya coba ganti dulu IP addressnya, sesuaikan, copy dan paste di sini ya. Lalu di sini berarti kita nanti bikin file yang namanya home php. Nih, ini kasih aja home php dulu. Kita save. Kemudian logikanya begini. Kita akan mengakses file home php ya kan. Setelah diakses nanti dia akan file-file tersebut akan menghasilkan respons kan. Responsnya supaya bisa ditampilkan di list view yang tadi, maka harus dijadikan seperti ini dulu. Nah, diambil seperti ini. Kemudian setelah diambil baru nanti bisa dipakai, kira-kira gitu. Oke, coba saya tes dulu ya. Array list berarti ini array list yang ini ya. Nah, kita ganti yang ini menjadi guest item karena list ini guest item digunakan untuk menyimpan item-item, ya kan. Kemudian di sini ada apa aja? String ID. Oke, kita punya apa saja di sini? Coba php my admin ya. Kita punya apa saja oh ya, di sini aja deh. Kita sudah punya apa aja di php my admin atau di database kita? Fieldnya maksud saya. Di sini DB ya, DB guestbook, kemudian TB user, ada field apa saja. Nah, ada user ID user, full name, email dan seterusnya. Berarti kita sesuaikan. Coba saya. Oke, di sini ada ID user. Berarti di sini ganti ya, disesuaikan dengan data dari database. ID underscore copy aja mungkin bisa ya. Oh, nggak bisa ya, harus diketik ID user. Perhatikan pengetikannya jangan sampai salah. Ini full name, kemudian di sini full name, kemudian ada email, Ctrl D saja, email, kemudian passwordnya nggak usah ya, gender sama religion, Ctrl D lagi, gender, kemudian di sini gender, lalu di sini Ctrl D lagi, religion. Oke, copy paste. Nah, kemudian untuk ini adalah format penampilan dari list kita. List kita kan formatnya seperti berikut ya. Ada nomor apa? Ada nomor urut ya. Ini bukan ID tapi nomor urut. Nomor urut kemudian nama, strip, lalu email. Karena di sini ada gendernya nggak usah kita ini dulu deh ya. Berarti kita sesuaikan aja yang ditampilkan, nama dan email. Nah, nama dan email berarti tadi ID user nggak usah dulu. ID user nanti kita bisa tambahkan kalau perlu ya. Full name dan email. Nah, berarti di sini saya copy bagian array list ini, paste. Kemudian ini agak ini ya. Array adapter. Oh, berarti array adapter ini harus ada juga. Oke, saya copy ini dan taruh di bawah sini aja. Array adapter. Nanti dia array adapternya teman-teman ganti ya, jangan di sini. Data guest. Nah, ini di-cut dulu sampai sini ya. Array adapter. Sebentar, saya coba pikirkan dulu ya. Sebentar ya. Oke, teman-teman, jadi di sini udah benar ya bagian sininya.
teman-teman copy aja dulu sementara. Kemudian jadi kan list view itu membutuhkan dua hal ya, list object list ini sama yang namanya array adapter, list dan array adapter. Jadi list view itu membutuhkan list dan array adapter, maka ini harus kita deklarasikan dulu. Lanjut di bagian guest item ini kan formatnya tadi nomor ya, nomor urut tuh diambil dari si i ini. Nah, tapi masalahnya i-nya itu nilainya 0 kan, dimulai dari 0. Kita pengennya mulai dari 1. Maka di sini caranya adalah, nah ini saya kasih plus ya. Caranya adalah dalam kurung i plus 1. Nah, jadi nanti hasilnya 0, i-nya 0 ditambah 1 menjadi 1. Plus petik, kan ada titik setelah itu ya, setelah i, lalu spasi. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada nama. Namanya berarti diambil dari full name ini. Nah, berarti di sini plus full name. Nah, kemudian plus spasi lagi. Plus spasi kan, full name, bukan spasi tapi strip ya. Boleh kita ganti menjadi tanda mutlak seperti ini. Setelah tanda mutlak berarti di sini ada email. Nah, jadi begitu. Formatnya nanti agak berubah ya. Jadi nanti tampilannya adalah satu nama pengguna, tanda mutlak, dan emailnya. Begitu teman-teman. Oke, dan yang ini ganti menjadi variabel array adapter kita, yaitu data guest ya. Copy, paste. Kemudian setelah selesai baru teman-teman di sini copy yang guest list set adapter ini, copy dan taruh di bagian bawah sini setelah for-nya. Setelah for dan masih di dalam try ya. Ini gunanya supaya supaya data-data dari adapter dan data-data dari list adapter ini, adapter dan dari list ini dia dimasukkan ke dalam list view guest list ini. Nah, sehingga dia bisa tampil. Dan mungkin kita bisa membuat sekarang home PHP. Ini bisa teman-teman save dulu aja. Lalu kita bikin home PHP ya. Kita ke Visual Studio Code dan bikin sebuah file di sini bernama home PHP. Namanya harus sama dengan yang di Android Studio. Oke, PHP seperti ini. Kemudian ini kan harusnya pakai session ya, karena dia sudah login. Berarti di sini pakai session start. Nah, kita bisa melakukan apa ya? Kita bisa melakukan pengecekan apakah pengguna ini sudah login atau belum. Biasanya kalau di website itu harus seperti itu ya, harus ada pengecekan apakah pengguna itu login atau belum. Tapi kalau di Android ini tidak perlu dilakukan pengecekan login tersebut. Kenapa? Karena kalau di website orang bisa mengakses halaman dengan menggunakan URL atau alamat web kan, misalnya localhost home PHP misalnya. Nah, tapi kalau di Android dia nggak bisa seperti itu. Jadi pengecekan pengecekan login tersebut nggak ngaruh juga pada keamanan di aplikasi Android, karena pengguna nggak bisa mengakses langsung activity home PHP. Nah, beda kalau dia home PHP activity home. Beda kalau home PHP ini harus diamankan. Ini berarti nggak usah ada pengecekan login. Kemudian untuk membaca data itu dia kemana ya, ke register ya kalau nggak salah. Coba saya lihat ya. Logikanya itu adalah include connect PHP. Coba sampai sini dulu ya, saya copy dan paste di sini. Include connect PHP, kemudian kita nggak perlu ada if empty ini karena kita tidak menginput data dari form kan, dari form di Android nggak ada, berarti ini dihapus saja. Kita langsung saja di sini hapus juga karena nggak ada yang nggak diperlukan. Kita perlunya adalah untuk ambil semua data. Berarti connect to DB, select bintang from TB user, where-nya ini kita hapus. Kenapa dihapus ya? Karena nggak ada kondisi ya. Untuk mengambil semua data aja, jadi nggak ada kondisi. Kemudian dijadikan instruksi selectnya dijalankan di sini. Lalu kalau data ditemukan,
berarti tabelnya tidak kosong ya. Maka di sini data-data tersebut dimasukkan ke dalam array. Session ini nggak perlu karena ini untuk login ya, kita cuma membaca data. Kemudian data-data yang diambil dalam data-data yang sudah disimpan dalam array ini dikirim pakai JSON dikirim ke Android pakai JSON-nya, pakai JSON ini. Nah, nanti kita bisa baca di PHP data JSON ini. Ya udah, nah berarti ini sudah cukup. Saya rapikan dulu codingnya dengan cara Ctrl A, Ctrl K, kaki ya, dan F. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ctrl A, Ctrl K, Ctrl F. Nggak bisa di sini ya. Ya udah, berarti cara kedua Shift Tab. Nah, begitu. Oke. Nah, seperti ini. Home PHP sudah selesai. Codingnya seperti ini aja ya. Jadi perlu menghubungi database, kemudian di sini menampilkan semua data yang ada di tab user. Kita bisa membuktikan apakah PHP ini bisa diakses atau tidak dengan cara mengakses halaman ini. Copy dan teman-teman bisa ke browser ya. Apakah home PHP bisa menampilkan data-data dari TB user? Oke. Root Android Home. Oh, salah ini. Salah. Ini bukan root Android Home ya. Folder saya kan namanya adalah guestbook ya. Nah, saya copy dulu nama foldernya, berarti di sini tadi salah. Nah, guestbook Android Home. Saya copy dari sini dulu deh, memastikan ya. Copy. Nah, jadi data-datanya sudah bisa ditampilkan, gitu ya. Nah, kan kata saya tadi di Android nggak usah ada session, ya nggak usah ada session. Tapi file PHP-nya kan nggak aman ya. Kalau kan file PHP-nya ibaratnya di hosting nih, berarti semua orang bisa membuka alamat file PHP-nya. Berarti kita tetap memerlukan yang namanya pengecekan login di sini kan. Berarti saya bisa kasih contoh di sini. Is set dalam kurung dollar session apa ya kemarin ya. Dollar session username. Nah, di sini ya, paste aja. Dan ini syaratnya harus satu dulu deh. Nah, kalau user sudah login, maka ada ini di-cut ya. Kalau user sudah login baru dijalankan coding ini. Tapi kalau dia nggak login, jangan dijalankan. Save, run, nanti dia akan kosong karena syarat untuk mengakses ini harus login. Masalahnya kalau kita mau mengecek di database, di PHP, di web, maka kita nggak punya kita nggak punya form untuk login. Nah, maka di sini coba ciptakan dulu aja form login sebagai cara kita mengecek data-data yang harus diperiksa keamanannya ya, dengan cara login. Oke. Jadi bikin form PHP, bikin struktur HTML, tanda seru tadi ya. Kemudian di sini formulir login. Kita bikin yang cepat aja ya. Form actionnya ke dirinya sendiri aja ya. Form login.php ke dirinya sendiri aja. Jadi kita tambahin coding loginnya di sini. Kemudian di sini metodenya adalah post ya. Oke, metode post. Kemudian saya kasih di sini tag pre supaya tampilannya nggak perlu format tampilannya gampang ya. Yang pertama adalah username, enter di sini input teks ya. Nah, titik 2 teks, enter aja. Name-nya apa? Name-nya username. Oke, ID-nya dihapus saja, nggak perlu. Kita cukup perlu cukup sampai username. Kemudian di sini password. Enter password. Titik 2, kemudian di sini password. Ini maaf ya, videonya jadi agak lama. Karena mau nggak mau di sini harus ditampilkan formnya, harus dibikinkan. Input submit ya, submit itu untuk button login.
save dulu aja. Kemudian kita tambahkan file coding PHP di sini. Di sini berarti kita dollar session ya. PHP dulu, PHP session start kan. Seperti ini, tutup PHP-nya. Kemudian setelah session start, kita tambahkan coding PHP untuk login di sini. Oke. Nah, di bagian sini ya. Gimana pertama-tama apa? Kita harus kita kasih name di bagian sini. Bentar nggak usah deh. Kita cek di sini aja deh. If is set. Kalau pengguna sudah melakukan sudah menginput data. Kalau pengguna menginput data username atau password, username aja ya, username. Kalau pengguna ngirim data ke halaman ini, baru jalankan instruksi ini. Nah, ini maksud dari coding ini. Jika pengguna mengirim formulir, maka lakukan instruksi berikut. Nah, kira-kira itu maksud dari if is set ini. Kemudian kalau dia berarti kita bisa panggil di sini, kita bikin username ya, sesuai nama dari post ini, username. Namanya diambil dari mana? Nah, dari sini, dari username. Kemudian kita ambil juga untuk password. Setelah itu kita copy aja di sini ya, supaya nggak lama. Kemudian baru kita bikinkan variabel untuk login, sama seperti yang login PHP ini. Kenapa dibikinnya? Harusnya dia menuju actionnya menuju sini aja ya, nggak usah lah, biarin aja dia sendiri ya. Oke, kita bikin variable session ini. Oke, nah setelah itu kita tampilkan saja apa namanya ya, kita tampilkan user berhasil login dengan email dengan emailnya $username. Nah, titik koma. Dah, save aja. Coba kita tes di sini ya. Oke, ini copy paste di sini teman-teman. Garis miring formulir login ya, atau form login. Form login underscore login.php. Kemudian di sini benny@mail.com, di sini 123 login. Nah, user berhasil login dan kita punya di sini Benny emailnya. Coba jangan dari situ deh diambil. Nah, kita ambil dari sini aja ya. Kalau kita nampilin dari variabel biasa kan harusnya kelihatan ya, tapi kalau kita kan keperluan kita adalah mengecek apakah sessionnya berhasil dibikin. Nah, berarti kita nampilin $session. Oke, kita coba lagi present. Nah, berarti berhasil, sessionnya sudah kelihatan. Nah, coba kita reload ini. Nah, tuh kenapa ini bisa tampil, karena tadi usernya terdeteksi login. Nah, begitu, makanya pengaman ini sangat berguna ketika PHP kita di hosting di internet, sehingga orang-orang nggak bisa baca tuh data-datanya. Kan kalau nggak ada prosedur pengecekan login, siapapun bisa mengakses data-data yang diambil dari database ini. Nah, itu sangat berbahaya bagi pengguna ya. Oke, berarti yang ini sudah bisa kita gunakan ya. Tes aja di bagian sini, kita bisa guest listnya sudah dipanggil ya. Oke, kita bisa bikin kita bisa run dulu dan kita coba apakah datanya berhasil diambil. Oke, Benny selalu salah ya. benny@mail.com, kemudian di sini 123. Harusnya data yang tampil di home nanti adalah data-data yang ada di tabel ini. Cuma ada 2 ya.
Tadi kan ada banyak ya, send. Oh, salah tuh. Oke, benny@mail.com 123 send. Nah, ada yang salah dengan coding kita, coba saya periksa dulu ya. Guest item, saya periksa dulu ya. Oke rekan-rekan, sebentar. Jadi permasalahannya bukan pada coding Android kita ya. Nah teman-teman bisa cek dulu coding Android saya untuk yang home guest list ini. Sesuaikan, dan di sini harusnya nggak ada perubahan ya, nggak ada yang saya rubah-rubah. Oke, nah seperti ini kan. Mungkin di sini bisa saya hapus dulu ya. Nah, supaya gampang teman-teman lihatnya. Oke, ini dipisah. Kemudian nih guest set adapter masih di sini. Mau ditaruh di sini, mau ditaruh di atas sama aja ya. Kita gak jadikan di atas aja deh. Gabung dengan yang kelompok dia aja di sini. Tuh gitu ya. Set. Kemudian masalahnya bukan di sini teman-teman, tapi masalahnya tuh ada di bagian PHP-nya. Ternyata di PHP ini Android nggak bisa membaca data-data dari database kalau ada if ini. Ya, padahal ini kan digunakan untuk mengamankan data yang diakses lewat browser ya. Tapi kalau Android nggak bisa membaca jika ada data ini. Nah, makanya di sini kita hapus dan ini dihapus. Codingnya cuma jadi seperti ini. Di save ya. Kemudian teman-teman bisa run ulang di sini dengan menyesuaikan semua coding ini ya. Coba kita tes. Lalu Android, kita coba login di Android. Set benny@mail.com 123. Nah, bisa ya tampil datanya. Nah, ternyata itu masalah yang kita hadapi. Komplikasi sih kalau saya bisa bilang, karena ini berkaitan dengan keamanan di web. Tapi mau gimana lagi ya? Kalau Androidnya nggak bisa ini, nggak bisa ngakses, yang percuma juga kita tambahin pengaman tadi. Nah, artinya di sini teman-teman pintar-pintar aja ngejaga rahasia lokasi alamat PHP ini supaya nggak mudah diakses oleh orang, kira-kira begitu. Karena kalau orang aksesnya, otomatis semua datanya, password, email dan sebagainya akan kelihatan ya. Cuma kalau untuk pembelajaran saja ya nggak masalah ya. Nanti seiring berjalannya waktu saya akan coba cari metode supaya data-data ini bisa diamankan baik untuk browser maupun untuk Android. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya mungkin di sini kita bisa satu lagi nih mengenai home yang harus kita lakukan, yaitu membuat set on click listener atau on click listener untuk item-item ini. Gunanya apa? Gunanya ketika diklik maka nanti muncul halaman atau activity detail yang menampilkan semua data-data dari pengguna, mulai dari full name, email address, gender dan sebagainya ya. Nah, kalau di web itu kan biasanya kalau kita mau ngeklik ini, dia ada coding seperti ini. Href sama dengan bla 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 ya, di sini bla bla bla. Tanda tanya kan, ID sama dengan apa gitu, misalnya ID 2, ID 1. Nah, ini adalah variabel yang dikirim ke halaman detail atau halaman edit atau update supaya dia bisa melakukan, supaya data itulah yang nanti diupdate atau di delete atau di detail. Nah, begitu. Makanya ini muncul permasalahan karena di Android tidak bisa kita membuat semacam tagging seperti ini, nggak bisa. Dia harus nggak bisa ya, harus kita akalin gitu kira-kira. Maka coba deh kita tes aja. Untuk on click listener ini kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini saja. Ini namanya apa ya? Namanya find. Nah, sekarang masalah kedua adalah kayak gini deh. Untuk melakukan on click listener, untuk menambahkannya teman-teman harus tambahkan di bagian void on create ini. Taruh di bawah codingnya ada. Nah ya, kita kasih identifiernya list view guest list ya, ID-nya kan guest list. Kemudian find view by r.id.guest list.
Nah, ada kan? Nah, jadi ini sebenarnya dua kali kita ngerjainnya. Kita nulis di sini, kita nulis di sini. Nah, cara gampangnya teman-teman copy yang ini, taruh di bagian atas ini ya. Guest list, titik koma. Dan teman-teman bisa hapus yang ini. Nah, karena instruksi find view-nya sudah dikerjakan di bagian public on create ini, jadi ini nggak perlu lagi dan nggak akan menimbulkan error. Nah, ini artinya variabel guest list, yang ini juga dihapus ya. Kenapa? Karena deklarasinya sudah ada di sini. List view guest listnya diedit di sini, di identifiernya di sini. Bagian ini disebut sebagai deklarasi ya, deklarasi objek bernama guest list dengan tipenya adalah list view. Nah, gitu kan. Identifiernya yang ini. Nah, jadi identifiernya dilakukan di sini sehingga kita nggak perlu lagi melakukan identifier di elemen lain, di metode lain. Nah, maka si guest list ini menjadi variabel global namanya. Variabel global itu artinya variabel yang bisa diakses di metode manapun yang ada di dalam kelas home ini. Ini kan kelas home ya. Ini kan metode-metodenya semuanya. Nah, itu namanya variabel global. Kalau kita deklarasikan di masing-masing metode, di dalam metode, maka itu dia variabel lokal, artinya hanya berlaku di dalam metode yang bersangkutan. Misalnya tadi kita kasih di sini identifier sama deklarasinya di sini, maka guest list ini tidak berlaku atau tidak bisa diakses di metode guest list yang ini. Sehingga dia perlu dideklarasikan ulang di dalam metode yang ini. Susah ya ini terus. Tapi ini saya yakin teman-teman bisa memahami kalau disediakan sedikit waktu untuk berpikir ya. Oke. Kemudian untuk melakukan on click listenernya, teman-teman guest list dot set on item click listener. Di sini new adapter ya, adapter on item click listener. Nah, seperti ini di enter aja ya. Dan nanti akan muncul bagian sini. Oke, kita harus menemukan yang kita perlukan dari data-data ini adalah ID-nya kan, supaya si datanya bisa dicocokkan dengan database nanti. Jadi ID ini harus kita temukan. Nah, nomor ini kan bukan ID kan, ini diambil dari sembarang aja variabel di sini. Jadi itu bukan ID, maka nggak bisa kita gunakan. Kenapa nggak bisa kita gunakan I itu? Karena misalkan kita hapus nih, kita buat 3 database ya. Atau hapus aja nih, hapus ini set, tambahin lagi satu data, maka ID usernya dimulai dari 3 bukan 2. Nah, begitu, itu masalahnya. Makanya kita ambil ID-nya dari database, bukan dari nilai I ini. Nah, itu yang bikin rumit ya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Tekniknya supaya kita bisa supaya kita bisa mengambil ID tersebut, maka kita simpan di dalam array. Maka di sini kita bikin array global ya. Kita bikin array global, maka jadi arraynya dideklarasikan di sini. Arraynya tipenya apa? Integer. int. Di sini list index ya. Kenapa disebut list index? Ya, emang index ya. List index. Kemudian, nah baru di dalam sini teman-teman. Baru di dalam sini. Nah, taruh di sini ya. List indexnya. List index pakai T ya. Oh, salah. List index biasa aja. List index biasa ini sama dengan kita ambil dari ID. Copy ini. Copy. Nah, di sini ID underscore user. Ini kan dari database ya. ID user. Coba cek di database-nya benar nggak? ID underscore user. Benar ya? ID user. Oh, bukan integer tapi string. Maaf, karena sebentar. Ini benar, dia harus ini ya. Tipe datanya beda ya. Coba gimana supaya dia jadi string? Ada yang ingat? Tinggal tambahin plus petik. Makanya bukan. Salah. Bukan dijadiin string tapi dijadiin integer. Ini kan tipe data ini kan string ya. Tuh, string kan tipe datanya. Maka dijadikan integer. Caranya integer dot parse
integer. Nah, seperti ini. Oh, bukan intent. Astaga. Integer, parse integer. Sebentar. Parse in, bukan parse integer. Kita cut yang sini dan masukkan ke dalam kurung ini. Nggak bisa ya. Waduh, ini komplikasi lagi nih. Ya sudah, berarti di sini satu-satunya cara adalah kita tidak menggunakan apa namanya? Kita tidak menggunakan tipe integer untuk list index ini, melainkan kita ganti menjadi string. Maaf ya teman-teman. Kita jadikan string saja supaya nggak terjadi error di sini. Coba di save. To string bisa nggak ya? To string. Nggak bisa karena dia tipe array ya. Aduh, ini komplikasi lagi. List index string list index sama dengan, kalau kayak gini gimana? Oh, nggak bisa. String list index. Oh, bukan ya. Dot add. Salah, bukan sama dengan. Karena ini array ya. Oke. Salah juga. Maaf ya teman-teman. Bentar. Ini indeksnya harus ada. Nah, begitu. Begitu. Coba kita jadikan di sini integer, bisa nggak? Karena dia harus integer ya. int, ini kan jadi merah kan? Bisa nggak ini jadi integer dot parse in s? Kita masukin di sini. Nah, bisa ya. Tadi salahnya karena indeksnya nggak ada. Nah, jadi kan ini array ya, saya lupa. Ya karena kebanyakan yang saya pelajari ya. Nah, data indeks dari ID user, indeks dari data-data dari database disimpan di dalam list index. Dengan cara itu kita bisa membuat ini, kita bisa menjadikan kita bisa menampilkan ID-nya dengan di on click ini. Coba caranya gini ya. Coba saya tunjukkan dulu deh. Yang saya maksud itu adalah tos make text. Kita berada di home.this ya. Tampilkan index guess. Nah, plus list index, tos dot show. Kalau dia benar, maka nanti indeksnya ini yang keluar sesuai dengan 12 ini. Dan ini bisa diedit ya. Nanti saya akan coba edit ini indeksnya menjadi berapa gitu ya. Maka dia akan berubah ya. Oke, kita coba jalankan dulu deh untuk membuktikan apakah kalau saya klik list view-nya, indeksnya akan ditampilkan pada tos. Kalau benar berarti tutorial kita selesai. Kalau belum berarti makin panjang ya. Send. Send. Sebentar. IP address-nya sama belum ya? Masih sama 206. Kayaknya setelah kita tambahin ini ya. Coba dihapus dulu ya. Reload run ulang. Kalau emang nggak bisa pakai integer ya udah kita pakai apa? Oh, salah nih. Di sini harusnya pakai ini. Maaf ya teman-teman. Malum saya ini agak kesana kemari pikirannya ya. Nah, ini dikasih indeks. Indeksnya adalah variabel ini, argumen atau parameter position. Oke, position. Position itu diambil dari mana? Dari nih. Ini kan list ya. Position itu berarti dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu position. Jadi di sini sebenarnya kita membuat list index dengan indeksnya itu
mulai dari posisinya 0, 1 dan seterusnya sesuai dengan jumlah data. Makanya di sini kita masukkan position. Position itu artinya posisi item dalam list view yang mana dimulai dari angka 0. Nah, makanya dia nanti bisa menampilkan data yang sesuai ya di database. Oke, coba kita run ulang. Sekali lagi, benny@mail.com 123. Nah, nggak bisa. Oke, kita coba di sini hilangkan ini ya. Index list view. List index integer ya. Login. Emang nggak bisa. Saya coba cari dulu solusinya ya, sebentar. Oke, jadi masalahnya ini teman-teman, bentar. Masalahnya adalah teman-teman perhatikan di sini ya. Kan kita membuat metode guest list. Metode guest list ini kan memerlukan yang namanya salah satu elemennya adalah identifier guest list kan. Ini adalah deklarasinya di sini benar. Identifiernya ada di sini. Masalahnya kita panggil guest list itu di sini. Kan identifiernya di bawah sini. Masa kita panggil guest listnya di sini kan di awal sebelum identifier. Nah, maka urutannya salah. Nah, harusnya adalah guest list ini harus dipanggil setelah identifiernya ditaruh di sini boleh, atau ininya naikkan ke atas guest list ini sama aja ya. Nah itu, jadi itu masalahnya. Jadi ini identifiernya harus berada di atas pemanggilan method ini, baru nanti bisa. Karena kan ibaratnya dia harus kenalan dulu baru bisa ngajak jalan gitu ya. Teman-teman nih, bukan teman laki-laki sama laki-laki, bukan gimana-gimana ya. Kalau kalian tuh nggak kenal sama seseorang, langsung ngajak jalan kan nggak bisa ya. Makanya ini dikenalin dulu baru bisa dimodifikasi ya guest listnya. Oke, kita coba run. Jadi masalahnya cuma di urutan ini ya, di urutan codingnya. Tes lagi nih, benny@mail.com 123 send. Nah, selesai ya. Coba saya klik, harusnya indeksnya yang muncul, misalnya admin indeksnya 1. Salah ya. Indeks ketika dia diklik, nah masih salah lagi. Sebentar ya. Oke rekan-rekan, jadi masalahnya adalah ada pada deklarasi array yang kita gunakan. Nah ini kan sebenarnya kita mendeklarasikan array di sini ya. Nah tapi ada ternyata bagian potongan yang harus kita tambahkan lagi untuk deklarasi ini supaya arraynya benar-benar berhasil dijalankan. Nah bagian deklarasinya adalah kita taruh di sini ya, di bagian sini, yaitu teman-teman bisa ketikkan seperti ini, list index sama dengan ya, sama dengan nih bagian JSON array, length. Nah gunanya apa? Ini berguna untuk menentukan panjang dari array, karena array itu harus dideklarasikan saat pendeklarasian array itu harus ada pertama tipe arraynya, ini kan integer, 2 nama arraynya ya. Yang ketiga adalah panjang array. Panjang array itu di sini. Nah, sementara tadi kita tidak menambahkan panjang array, makanya dia error. Dan saya lupa di sini tadi saya komentarin kan, nah, hapus komentarnya. Oke. Itu aja yang perlu dirubah. Teman-teman bisa cek lagi coding saya nih ya, sesuaikan mulai dari atas ini. Kemudian sampai sini sesuaikan lagi ya. Seperti itu. Nanti kalau sudah sesuai harusnya bisa dijalankan ya. Tapi yang pasti ini harus sesuai dengan yang punya teman-teman sendiri, IP config-nya sendiri ya. Oke. Sekarang kita run saja untuk membuktikan apakah kita berhasil ya. Oke, saya login benny@mail.com 123. Nah, berhasil kan? Saya klik Benny, ini muncul tos. Indeksnya 2.
Sekarang coba saya ganti di database-nya. Ini dua ini saya ganti menjadi edit ya, bisa diedit kan? Jadi 3 misalnya. Go. Nah, ini menjadi 3. Maka yang di sini akan berubah menjadi 3. Oh, nggak bisa ya? Coba. Masa nggak bisa? Tuh jadi 3 ya, dia harus di-refresh dulu. Jadi 3 tuh, 3. Coba. Bisa nggak kelihatan ya? Sebentar. Teman-teman bisa coba di komputernya ya. Nah, jadi 3 ya. Coba saya berubah lagi menjadi 2. 2. Go. Apakah dia bisa bisa berubah nih di klik yang lain dulu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya fungsi pindah itu adalah supaya guest list ini dipanggil lagi. Kan dia untuk kan gini. Data yang kan Android ini mengambil data sebelum perubahan ID kan. Nah, ya, dengan memanggil ini. Karena kita merubah ID di database langsung, maka guest list ini kalau tidak diupdate datanya hanya data yang sebelumnya kan. Nah, makanya harus diklik dulu halaman lain sehingga guest list ini dipanggil lagi. Jadi pengambilannya datanya diulang, diperbarui. Makanya bisa dilihat nanti ID-nya berubah sesuai yang dia itu 2. Nah, gitu teman-teman. Luar biasa sekali video ini. Cukup rumit ya kalau menurut saya. Rumit karena banyak sekali potensi errornya ya. Tapi saya bersyukur karena semuanya berjalan baik. Artinya kita sudah berhasil menampilkan indeks yang kita inginkan. Yang mana ini nanti digunakan di video berikutnya untuk menampilkan detail data user. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih atas kesabarannya menyimak video ini. Meskipun saya banyak bolak-balik. Nggak tentu arah kira-kira gitu ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat beraktivitas buat teman-teman.